Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang yang beranggotakan 1. Fatinah Walazara sebagai pemateri, 2. Ning Intan Lestari sebagai pemateri, 3. Zulfa Alifah Ashab sebagai moderator dan pemateri. Izinkan kami untuk mempresentasikan landasan pengembangan kurikulum. Apa itu landasan pengembangan kurikulum? Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan penting sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan tersebut akan mudah roboh dan rusak. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Terdapat 4 landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Berikut 6 unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, isi pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Karena unsur tersebut sangat penting karena itu dalam merumuskan, mengembangkan, dan menentukan setiap unsur yang terlibat dalam proses pendidikan harus dilakukan sesuai hasil berpikir yang mendalam, logis, sistematis, dan menyeluruh atau filosofis. Contoh penerapan landasan filosofis. Contoh penerapan landasan filosofis ada dalam pendidikan karakter seperti kegiatan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan awal dan akhir pembelajaran, pembiasaan, penetapan tata tertib sekolah yang dimana semua kegiatan tersebut bertitik tolak dengan landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Contoh penerapan landasan psikologis. Contoh penerapan landasan psikologis seperti dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan atau dipelajari peserta didik, baik tingkat keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan, serta manfaatnya disesuaikan dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Landasan ini didasari pada pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Susilana 2006. Contoh penerapan landasan sosial budaya adalah seperti model pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya, yang dimana hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik siswa menghadapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan dengan pesat dan bahkan sulit untuk ditebak. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tentu tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Contoh penerapan landasan pengetahuan dan teknologi yaitu seperti pengenalan nama-nama alat dan mesin yang digunakan oleh manusia sehari-hari dan manfaatnya. Mengkritisi kesesuaian landasan pengembangan kurikulum dengan kurikulum yang berlaku. Pertama, kami mengkaji tujuan pengembangan kurikulum. Menurut Carton dan Allen, pengembangan kurikulum untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif kurikulum bagi anak usia dini haruslah memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada seorang anak melalui lingkungan sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua atau orang dewasa lainnya.
Adapun tujuan kurikulum anak usia dini di Indonesia adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Maka dari itu, menurut kelompok kami, landasan pengembangan kurikulum yang ada di PAUD Indonesia, sebagian besar yang ada di kota-kota besar, kurikulumnya sudah memenuhi standar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, masih banyak juga PAUD dan kurikulumnya belum memenuhi standar nasional seperti PAUD yang ada di desa terpencil, kurikulumnya masih belum tersusun secara efisien dan efektif. Sekian video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.